Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang rendahnya etos kerja di Indonesia. Tapi sebelum gue ngebahas tentang apa aja faktor yang mempengaruhi rendahnya etos kerja di Indonesia, gue mau jelasin dulu apa sih sebenarnya definisi dari etos kerja itu sendiri. Etos kerja ini sebenarnya gabungan dari beberapa sikap-sikap atau perilaku-perilaku positif ya, yang mencakup motivasi, karakteristik, dan juga keyakinan seseorang dalam bekerja. Etos kerja yang baik dapat mencerminkan kualitas diri seseorang dan memberikan manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya kalau kalian memiliki etos kerja yang baik, maka kalian akan bisa mendapatkan kenaikan status sosial, kemudian juga adanya peluang promosi kenaikan jabatan, juga status ekonomi yang makin baik, kesehatan yang makin baik, termasuk juga ketenangan batin ya, atau kesehatan rohani lah. Beberapa ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang baik itu diantaranya selalu memberikan 100% ya kemampuan yang dimiliki, kemudian juga pekerjaan yang dilakukan itu selalu memiliki hasil yang memuaskan, memiliki stamina yang kuat juga, terus juga disiplin, dan juga mampu menangani berbagai permasalahan, baik permasalahan yang sifatnya personal maupun yang sifatnya profesional. Sebenarnya mungkin sadar nggak sadar ya, kalian ngerasa nggak sih kalau etos kerja orang Indonesia itu cenderung lebih rendah dari beberapa mungkin ya di orang-orang di negara lain lah ya. Dan rendahnya etos kerja di Indonesia ini emang masalah yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Coba dari sini gue mau bahas ya beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya etos kerja di Indonesia. Yang pertama adanya faktor pendidikan yang masih rendah ya. Salah satu faktor utama kenapa etos kerja di Indonesia itu rendah ya adalah tingkat pendidikan formal yang rendah juga di kalangan tenaga kerja. Banyak pekerja Indonesia yang hanya memiliki pendidikan dasar dan menengah ya, sehingga mereka kurang siap menghadapi tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memerlukan skill dan pengetahuan yang lebih baik. Meskipun dengan pendidikan formal yang cukup, pada beberapa skenario banyak juga ya yang tetap males-malesan gitu kerjanya. Jadi ya sebenarnya tingkat pendidikan ini cukup berpengaruh, tapi dalam konteks ini yang gue maksud adalah pendidikan itu kan sebenarnya bukan biar kita pinter ya, tapi biar melatih otak kita untuk terus berpikir. Nah, karena hidup ini penuh dengan masalah, termasuk di konteks karir atau di konteks profesional ya, atau di dunia kerja, orang-orang yang udah terbiasa berpikir pasti akan lebih cepat berkembang karena mampu menyelesaikan problem-problem dengan baik. Jadi tetap menurut gue faktor pendidikan ini ada pengaruhnya terkait etos kerja itu sendiri. Kemudian kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu adanya budaya kerja yang konservatif. Budaya kerja di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi agraris yang ternyata sangat berdampak pada cara kerja dan pola pikir orang Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, banyak orang yang terbiasa itu tergantung pada alam dan juga menggunakan metode manual dalam bekerja ya. Ini membuat orang Indonesia ini sulit beralih dari sektor industri yang lebih modern, di mana penggunaan mesin dan teknologi itu sangat penting ya. Jadi bisa dibilang faktor yang kerja serba manual dan juga nggak adaptif terhadap teknologi, ini jadi satu alasan kuat juga akhirnya kenapa orang Indonesia ini cenderung lebih rendah etos kerjanya. Kemudian faktor yang ketiga, kondisi ekonomi yang menantang. Kondisi sosial dan ekonomi juga berperan besar dalam tinggi rendahnya etos kerja, karena di beberapa konteks ya, di daerah-daerah yang ekonominya mungkin lemah gitu ya, insentif untuk bekerja keras tuh seringkali nggak ada ya, dan cenderung dalam beberapa skenario juga di daerah-daerah yang mungkin ekonominya belum sebaik kota-kota yang lebih maju, mereka tuh secara pace ya atau secara speed itu masih cenderung lambat ya, sehingga etos kerjanya tuh dinilai lebih rendah daripada orang yang tinggal di perkotaan atau tinggal di kota-kota yang maju. Dan juga ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang merasa bahwa usaha mereka juga nggak dihargai, sehingga mereka cenderung bekerja dengan setengah hati gitu ya. Udah kerja aja, yang penting kerja masuk gitu. Faktor yang keempat adalah motivasi pribadi yang kurang ya. Kurangnya motivasi pribadi juga jadi faktor penting ya. Banyak individu yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan keinginan untuk berkembangnya juga rendah ya. Sehingga mereka hanya menjalani pekerjaan sebagai rutinitas aja gitu, tanpa semangat ya. Ya udah jalanin aja gitu. Tanpa motivasi internal di dalam diri, sulit lah ya bagi kita semua ya untuk meningkatkan etos kerja lah. Faktor yang kelima, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Ini gue akan banyak share di sini ya. Karena lingkungan kerja yang buruk ya, seperti fasilitas yang mungkin tidak memadai dan manajemen yang kurang baik, itu sebenarnya dapat menurunkan semangat para pekerja ya. Ketika pekerja merasa tidak dihargai atau tidak nyaman, mereka cenderung kehilangan motivasi untuk memberikan performa yang terbaik. Hal ini gue akuin sebenarnya cukup berpengaruh ya, karena dalam beberapa skenario lingkungan kerja yang kondusif dan suportif itu akan memberikan dampak yang lumayan besar terhadap daya juang dan juga etos kerja karyawan. Dan itu juga berlaku sebaliknya ya, gue pun pernah ngalamin sendiri gitu. Tapi emang ini balik lagi ke poin nomor 4 ya, dimana kita sebagai
sebagai individu tuh apakah punya tujuan hidup yang jelas dan mau untuk terus mengembangkan diri. Karena sejujurnya etos kerja itu menurut gue soal pribadi ya, ini urusan pribadi gitu. Jadi ya kalau mau berkembang ya diusahakan gitu, dan kalau nggak mau ya mungkin sudah merasa nyaman atau terpaksa nyaman dengan kondisi yang saat ini ada, jadinya ya gimana nanti aja gitu kan, ya silakan sih, sebenarnya bebas aja ya. Dalam beberapa case adanya insentif material juga lumayan ngaruh sama etos kerja kita ya. Ya sebenarnya ini sangat wajar menurut gue, karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing ya, nggak bisa disamaratakan gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi tips juga untuk beberapa perusahaan ya, kalau mau punya karyawan yang rajin, etos kerjanya bagus, harus ada sistem reward yang jelas. Sehingga karyawan bisa punya alat ukur yang jelas juga jika melakukan sesuatu di kerjaannya dan kapan harus memberikan yang terbaik. Tapi gue mau nambahin lagi dikit ya, sebenarnya kalau soal kerja gitu ya, misalkan kita kerja total gitu ya, memberikan usaha yang maksimal lah gitu dan yang terbaik, sebenarnya itu bakalan balik lagi ke diri kita sendiri loh, bukan cuman buat perusahaannya gitu ya. Karena kalau kita konsisten selalu memberikan dan melakukan yang terbaik, maka kita secara nggak langsung itu kan akan membentuk suatu standar tertentu yang baik juga gitu ya atas apa yang kita lakukan. Hal ini juga jadi tanda kalau kita selalu mensyukuri dan juga menghormati ya apa yang kita punya, yaitu kerjaan kita, dan juga apa yang kita lakukan di pekerjaan itu. Gue udah ngerasain sih manfaatnya ya buat ini ya. Orang tuh akan lebih respect dengan kita karena ya tadi ketika kita menghormati apa yang sudah menjadi pekerjaan kita dan melaksanakannya dengan baik, ya orang akan otomatis menilai dan melihat. Karena gue yakin kalau suatu pekerjaan dilaksanakan dengan baik ya, dengan total, dengan penuh semangat dan selalu konsisten, hasilnya pasti akan kelihatan. Ya mungkin itu pembahasan dan analisis gue terkait etos kerja orang-orang yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya bisa dibilang orang Indonesia ini nggak semuanya etos kerjanya rendah ya, tapi dalam beberapa skenario akan kelihatan atau muncul banyak kasus gitu ya, orang-orang di Indonesia ini lebih cenderung etos kerjanya itu rendah ya, alias ya mungkin nggak terlalu rajin gitu, orang yang suka malas-malesan. Tapi ya gue nggak mau pukul rata di semua orang Indonesia ya, karena kan pasti ada aja orang-orang yang memang punya keuletan yang bagus, etos kerja yang bagus, semangat yang tinggi gitu kan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tapi video ini gue buat memang tujuannya untuk menjadi warning atau menjadi nasihat dan juga untuk menjadi peringatan buat kita semua ya. Kalau kerja itu ya harus dengan etos kerja yang baik ya, yang tinggi lah gitu. Karena tadi udah gue jelaskan kan, akhirnya bakal kembali lagi ke diri kita, dan kalau memang kita selalu total dalam kerja dan konsisten melaksanakannya, hasil itu akan ngikutin. Itu tuh udah common sense-nya tuh kayak gitu. Nah itu tadi kalau menurut gue. Gimana kalau menurut kalian? Apakah menurut kalian orang Indonesia itu etos kerjanya rendah, atau malah sebaliknya? Atau malah ternyata yang gue bikin di video ini malah salah semua? Coba deh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian mungkin yang saat ini ngerasa etos kerjanya udah baik dan pengen cari kerjaan baru gitu ya, karena mungkin udah boring ya dengan kerjaan yang sekarang, atau mungkin lagi nganggur sekarang, kalian coba aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang mana company-nya ada di US dan ada di Europe. Jadi silakan di apply aja sesuai dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.